438, episode 82 Dewa Luar 7. Sejenak di sana, bibir Yi Gilyong melonjak naik turun. Air mata mengalir deras di mata jernih anak itu. Kamu. Saya selesai menepuk-nepuk kepalanya dan menyeret sepotong puing mengambang di dekat saya. Sun Wukong menembakkan sihir tipe angin di belakangnya. Keterampilan eksklusif, Way of the Wind level 10, sedang aktif. Seiring dengan hembusan angin, puing-puing, dengan saya sebagai penumpangnya, melesat maju dengan cepat. Suara Yi Gilyong memanggilku dari belakang, tapi itu terkubur di bawah suara angin yang deras. Seseorang mencurigai identitas asli Anda. Raja Weni memelototimu. 9 bintang memperhatikan gerakan saya dan mulai mengejar saya sebagai gantinya. Beberapa dari mereka bahkan melesat melewati saya, daripada menghentikan saya di sini. Saya melihat lokasi, teks-teks suci, di kejauhan. Sebuah buku yang memancarkan cahaya indah terletak di atas sebuah pulau kecil yang diselimuti kabut misterius. Dan juga, 9 bintang dan konstelasi berdiri di depannya. Aku menghela nafas pelan. Tingkat transformasi Dewa Luar, 98,3%. Kerusakan pada tubuh inkarnasimu sangat penting. Hanya ada satu metode yang tersisa sekarang. Tiba-tiba, Yu Jung Hyok 999 mempertahankan kesunyian di pundakku berbicara. Ini langkah bodoh. Apakah Anda ingin menjadi Dewa Luar? Aku menyeringai. Apakah kamu takut? Jika kamu memaksakan dirimu lebih jauh, kamu akan benar-benar menjadi Dewa Luar. Jika ya, Anda akan gagal skenario ini. Saya mengakses jendela skenario untuk mengkonfirmasi tujuan saya. Jenis, tersembunyi. Kesulitan, tanda tanya. Kondisi yang jelas, perkenalkan, Dewa Luar, ke fabel besar. Namun, mereka tidak boleh diperkenalkan dalam peran, Dewa Luar, yang ada seperti sebelumnya. Batas waktu, 100 hari. Hadiah, kepercayaan Dewa Luar, tanda tanya. Kegagalan, Anda akan kehilangan semua ingatan Anda dan berubah menjadi Dewa Luar. Asteris selama perkembangan skenario yang berlaku, Anda tidak boleh menghubungi dan mengungkapkan identitas Anda. Jika kondisi ini dilanggar, transformasi menjadi Dewa Luar akan dipercepat. Asteris peringatan, identitas Anda berada di ambang ditemukan. Asteris saat ini, laju transformasi Dewa Luar semakin cepat karena kondisi tubuh inkarnasi Anda yang buruk. Plus. Seperti yang saya pikirkan, membacanya lagi hanya membenarkan kecurigaan saya. Bahkan jika saya menjadi Dewa Luar, saya masih tidak akan gagal skenarionya. Menjadi seseorang hanyalah hukuman atas kegagalan skenario, bukan kondisi yang mengarah pada kegagalannya. Petik 1. Tidak ada perbedaan antara. Tidak, ini berbeda. Saya akan berubah menjadi Dewa Luar terlebih dahulu sebelum gagal skenario itu sendiri. Petik 1. Batas waktu, skenario tersembunyi, yang saya dapatkan dari Weni King adalah 100 hari. Artinya, saya hanya harus menyelesaikan tugas saya dalam kerangka waktu itu. Masalahnya ada hubungannya dengan transformasi menjadi Dewa Luar. Alasan mengapa aku bertransformasi dengan cepat menjadi Dewa Luar bukanlah karena aku gagal dalam skenarionya, tetapi karena kondisi buruk dari badan inkarnasiku. Begitu. Tanda hubung. Kamu tidak akan gagal skenarionya bahkan jika kamu menjadi Dewa Luar. Itu saja. Baik. Saya menganggukkan kepala dan mengamati bagian depan langsung kami. Tampaknya, 999 akhirnya menyadari apa tujuan saya. Saham, Dewa Luar, dalam fabel yang berlaku saat ini adalah 12,171%. Untuk menyelesaikan skenario, Anda harus mendapatkan lebih dari 30% saham untuk Dewa Luar. Pada tingkat ini, saya tidak akan dapat mencapai tujuan itu bahkan jika saya mendapatkan teks suci dan mendapatkan fabel hebat. Namun, bagaimana jika saya menjadi Dewa Luar? Peran Anda dalam fabel yang berlaku adalah Sun Wukong. Bagian Anda dalam fabel yang berlaku adalah 22,51%. Bagaimana jika peran Yogo terhebat, Sun Wukong, dimainkan oleh Dewa Luar, dan bagaimana jika tujuan saya tercapai dengan melakukan itu? Mengapa kamu mau pergi sejauh ini? Maksud kamu apa? Anda tidak akan kehilangan apapun bahkan jika Anda membiarkan, sekretif plotter, atau Dewa Luar berada sendirian. Tidak akan kehilangan apapun. Apakah Anda kebetulan mengasihani, sekretif plotter? Dia tidak butuh simpati dari orang bodoh sepertimu. Aku yakin itu masalahnya. Bagaimanapun juga, dia adalah Yu Jung Hyok. Petik 1. Yu Jung Hyok, jangan membuatku tertawa. Dia bukan Yu Jung Hyok yang kamu pikir tahu. Dia sudah menjadi sesuatu yang sama sekali berbeda. Saya tidak membalasnya. 999 melanjutkan ketika ia memindai rasi bintang dari yang bergegas menuju kami. Anda tidak mengerti apa artinya menjadi Dewa Luar. Begitu Anda menjadi satu, Anda dengan cepat kehilangan semua kenangan yang telah Anda kumpulkan dalam hidup Anda. Bahkan, sekretif plotter harus membuat port seperti saya untuk mengakhiri. Jadi, itulah alasan mengapa Yu Jung Hyok ini ada, saya mengerti. Dengan ringan aku menganggukkan kepalaku dan menjawab. Aku tahu apa yang harus kubayar. Kalau begitu, mengapa?
Karena, aku harus melakukannya. Saya menjawab dengan senyum sederhana. Perlahan aku mengerjap, dan selama saat-saat kegelapan yang singkat itu, sosok dewa luar menyapu pikiranku. Ahahaha. Safim Sefme. Mi memoris. Dewa luar. Makhluk yang lahir dari semua garis dunia yang tak terhitung jumlahnya di mana Yu Jung Hyok telah gagal. Dunia yang memungkinkan saya untuk hidup sampai sekarang. Jejak dunia yang sangat kucintai. Bagaimana saya bisa membuat pilihan lain setelah melihat kebenaran? Apalagi, ketika saya masih bisa mendengarnya dengan jelas bahkan sekarang. Kuah. Ledakan energi menghancurkan balok yang saya tumpangi. Tapi saya hanya berlari di permukaan air dengan menggunakan puing-puing yang tersebar. Way of the Wind, semakin cepat. Way of the Wind, berkembang karena kecepatanmu yang telah mencapai batasnya. Kecepatan kaki saya berangsur-angsur meningkat dan segera, saya mulai berlari di atas air tanpa puing-puing yang berfungsi sebagai pijakan. Anda telah memahami puncak, berjalan di atas air. Karena penggunaan status yang berlebihan, kerusakan pada badan inkarnasi Anda memburuk. Tingkat transformasi dewa luar, 98,6%. Jantungku mulai berdetak kencang dalam irama yang tidak menyenangkan. Tingkat transformasi dewa luar, 98,7%. Suara berdetak itu, suara saya menjadi sesuatu yang bukan lagi, saya. 999 mengatakan sesuatu kepada saya, tetapi saya tidak bisa mendengarnya ketika sungai meledak di sekitar kami. Namun, yang saya dengar adalah suara lain dari dalam. Kim Dokja. Tembok keempat sedang berbicara kepada saya. Ini gila. Sepertinya orang ini juga telah mengamati semuanya sampai sekarang. Tapi itu cukup jelas. Oh, we will forget and everything. Kim Dokja no longer will menjadi Kim Dokja. Tembok keempat benar. Tingkat transformasi dewa luar, 99,1%. Begitu saya menjadi dewa luar, saya akan kehilangan setiap ingatan yang saya peroleh sampai sekarang. Kim Dokja takut. Itu adalah prospek yang mengerikan ketika saya memikirkannya. Untuk kehilangan semua ingatan yang dia buat sampai saat ini. Saya melihat paragraf yang naik di atas tembok dan berbicara. Itu akan baik-baik saja, karena kamu ingat semuanya, kan? Petik 1. Apa? Kau sudah merekam semua tentangku, jadi aku tidak akan pernah melupakan diriku sendiri. Yang normal saya tidak akan mencoba sesuatu seperti ini. Lagi pula, aku tidak ingin mengalami kehilangan semua ingatanku. The Empat Wall sangat terguncang. Namun, saya memiliki tembok keempat. Saya tidak tahu bagaimana saya memperoleh keterampilan ini, tetapi bagaimanapun, tembok ini mencatat semuanya pada saat cerita ini dimulai. Saya teringat pemandangan di balik tembok, perpustakaan diselimuti kegelapan yang menyedihkan namun nyaman, serta para pustakawan yang sangat peduli tentang tempat itu. Kisah penting, cara bertahan hidup, yang berisi setiap pergantian regresi Yu Jung Hyok telah direkam di sana, dan Bahkan kehidupan yang tidak penting dari Kim Dokja direkam di sana juga. Library perpustakaan itu merekam segala sesuatu tentang Kim Dokja, bahkan pada saat ini. Berat nafas Kim Dokja, penampilannya, tawanya, dan cara bicaranya. Makanan yang disukai Kim Dokja dan yang tidak disukainya. Lagu-lagu dia sesekali bersenandung. Ekspresi yang dia buat saat dia sedih atau bahagia. Kebiasaannya bergumam pada dirinya sendiri ketika dia tidak merasa percaya diri, dan penghinaan diri berikutnya. Habit kebiasaan menyandarkan kepalanya sedikit ketika mengkhawatirkan anak-anak. Kedutan kelopak matanya sedikit ketika dia menutup matanya setelah memikirkan ibunya. Senyum yang dia buat setiap kali dia berbicara dengan Yu Sangah. Alisnya yang melengkung dan senyum nakal setiap kali dia mengolok-olok Han Suyong. Rasa bersalah ketika dia berpikir tentang Yi Hyun Seong. Dan kilatan di matanya ketika dia mengingat kisah yang dia cintai. Itu sebabnya saya bisa mengatakannya secara terbuka seperti ini. Aku bisa membaca dari awal lagi. Dari saat kereta bawah tanah tiba, sampai ketika saya tiba di sini dalam perjalanan ke barat. Saya bisa membaca semuanya lagi. Petik 1. Kulitnya terbuat dari cahaya, ditembakkan dari jauh, mendarat di dekat kakiku. Saya tersapu oleh ledakan cahaya dan tenggelam ke air di bawah. Aku memukul-mukul dan meraih sepotong puing-puing mengambang di dekatnya. Kerusakan pada tubuh inkarnasimu sangat penting. Tingkat transformasi dewa luar, 99,3%. Saya berdiri dan berlari lagi. Saya benar-benar hanya memiliki sedikit yang tersisa. Karena aku paling suka membaca di dunia ini. Pernapasan menjadi lebih berat dan lebih sulit. Tingkat transformasi dewa luar, 99,4%. Rasanya seakan ingatan saya mulai tersebar, sedikit demi sedikit. Tombak yang ditembakkan oleh salah satu bintang 9 menyapu melewati bahuku. Tapi rasa sakit yang muncul bahkan tidak terasa seperti milikku. Pada saat itu, saya entah kenapa mengingat sebuah postingan yang saya buat sejak lama di portal komunitas online. Saya mencari mata yang belum membaca, cara bertahan hidup. Saya merasa sangat kecewa dengan kenyataan bahwa kisah yang sangat saya cintai akan segera berakhir dan memposting hal seperti itu secara online. Mengingat hal itu membuat saya tersenyum samar.
Untuk berpikir bahwa aku akan melupakan cerita yang menghibur dan membacanya dari awal lagi. Itu akan menjadi hal yang baik dalam kasus saya, sebenarnya. Petik 2. Kim Dokja adalah idiot. Seolah marah, tembok keempat balas berteriak. Aku tidak akan memberitahu kamu. Bahkan jika itu mengatakan itu, aku tahu itu akan membantuku. Saya tidak akan lupa. Kulit saya terkoyak akibat rentetan badai api dan rasa sakit yang serupa dengan punggung saya patah setengah merobek saya. Keterampilan eksklusif, tembok keempat, sangat aktif. Dan rasa sakit seperti itu sedang diblokir oleh The 4 The Wall. Aku mengayunkan tinjuku ke 9 bintang menerkamku. Buku-buku jari saya terasa sakit seperti meninju baja yang keras, tetapi saya tidak mundur. Great Fable, Demon World Spring, telah mulai mendongeng. Fabel hebat, obor yang menelan mitos, telah mulai bercerita. Pengaturan, aku sudah menjadi pensiunan kelas SSSSS Sun Wukong, aktifkan. Karena, hukuman pensiun, keinginanmu untuk bertarung berkurang. Karena, pensiun denda, Anda tidak dapat menggunakan semua kekuatan Anda. Titik. Kalau dipikir-pikir, aku lupa tentang pengaturan bodoh itu di tempat. Semua kekuatan dongeng yang melilit tubuhku dengan cepat meninggalkanku. Blokir dia. Dia tidak harus mencapai teks suci. Reruntuhan yang menampung, teks suci, tepat di depan mataku. Itu adalah pulau yang terbuat dari granit, harta karun yang tahan terhadap kesulitan dalam waktu yang lama. Jawaban, yang diperoleh Tang Sanzang dan teman-temannya setelah 14 tahun perjalanan ada di sana. Banyak anggota audiens melihat fabel Anda. Hakim, tahanan ikat kepala emas, sedang menunggu pilihan Anda. Hakim, Mei Yuang, sedang menunggu jawaban Anda. Hakim, Bima Wen, sedang mempelajari fabel Anda. Hakim, penerus Sakyamuni, sedang melihatmu. Semua orang dalam perjalanan ini bersama saya menatap saat ini bersama. Tingkat transformasi Dewa Luar, 99,7%. 9 bintang dengan putus asa menghalangi jalanku. Sementara itu, Tang Sanzang milik Fei Hu dengan terburu-buru berlari menuju teks-teks suci. Jika aku membuang waktu lagi di sini, maka lebih banyak rasi bintang dari akan tiba dan aku tidak akan dapat mengambil teks suci. Nilai, 50.412. Peringkat dari Fable Chamber yang berlaku adalah 1. Saya melihat ke langit. Skenario Master melihatmu. Untuk beberapa alasan, aku punya perasaan bahwa, jika itu dia seharusnya sudah menyadarinya sejak lama. Bahwa dia sudah tahu siapa aku sebenarnya. Dan mengapa, saya harus merahasiakan identitas saya dari teman saya. Untuk beberapa alasan, saya memiliki firasat tak berdasar ini bahwa dia tahu segalanya tetapi memutuskan untuk berpura-pura tidak tahu sampai sekarang. Dan kemudian, suara skenario master mendatangiku. Kurung buka titik. Sialan. Aku tersenyum setelah mendengar itu. Ketika konstelasi bergegas ke arahku, sebuah narasi baru mulai terbuka. Sun Wukong memandang musuh-musuhnya. Dia sudah bertarung melawan mereka di kehidupan sebelumnya. Tingkat transformasi Dewa Luar, 99,8%. Semua pertempuran yang melelahkan itu. Dia adalah seorang pensiunan, dan dia bersumpah bahwa dia tidak akan pernah bertarung lagi. Namun, aku mengerjapkan mataku saat mendengarkan narasi yang terdengar seperti surat yang dibuat dengan penuh cinta. Benar, jika itu kamu, aku tahu kamu sudah menemukan jawabannya. Titik. Menentukan bagaimana cerita ini akan berakhir. Saat dia perlahan mengepalkan tinjunya, kekuatan dari waktu yang lama meluap tanpa terkendali. Pensiun denda, Anda telah sepenuhnya dihapus. Heavens Equal, kekuatan untuk mengendalikan awan dan kilat langit. Bookmark kelima telah dimulai. Keahlian eksklusif, transformasi petir level 23, plus 13 telah dimulai. Status Anda mengatasi penalti persyaratan fisik. Energi fisik putih murni berputar-putar, busur listrik dari transformasi petir, merobek langit di atas dan menghancurkan bintang-bintang para dewa 9 bintang. Dia disebut, Juru Selamat, karena dia menyelamatkan banyak orang dengan tinjunya. Dan dia disebut, Raja Iblis karena dia membunuh banyak makhluk hidup. Sayap hitam legam merobek keluar dari tulang belikatku. Dan itu sebabnya dia adalah, Raja Iblis Keselamatan. Ini adalah kenangan masa lalu yang jauh. Aku mengalihkan pandanganku ke belakang dan melihat mayat Dewa Luar yang mewarnai perairan Sungai Tongtian. Kembali ketika ia memerintah tertinggi di puncak semua, Yogus. Dia memerintah Yogo, dia bertarung, dan pada akhirnya, dikalahkan. Perjalanan panjang mengubah dia, dan melalui kebangkitannya, dia menjadi seorang Buddha. Mereka telah mati sebagai barang untuk skenario ini. Dan ini adalah hasil dari kebangkitannya. Ikat kepala di kepala saya mulai menyakiti saya. Bahkan ketika menderita rasa sakit ini, saya masih berlari ke depan. Constellation kuat menerkam saya selanjutnya. Hentikan dia. Dia tidak boleh meletakkan tangannya di atas yang suci. Demi semua yoga yang meninggal. Dia memutuskan untuk menjadi Raja Iblis Keselamatan, sekali lagi. Raja Iblis Keselamatan, sedang mengungkapkan statusnya. Setiap rasi di depan mataku terlempar ketika cahaya yang menyilaukan meledak.
Dan di luar cahaya itu, satu buku sedang menungguku. Saya menjangkau ke arah teks-teks suci. Tingkat transformasi Dewa Luar, 99,9%. Keberadaanmu berkembang menjadi Dewa Luar. Finn.